Padahal barang-barang Aceh Home itu yang dibutuh oleh Barat. Sudarlun, usai lama tidak terdengar, nama mantan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Sofyan Daud, kembali menjadi pembicaraan setelah kedapatan satu mobil dengan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki usai pelantikan di gedung DPRA Rabu 6 Juli 2022. Sofyan Daud disinyalir menjadi suksesor keberhasilan Marzuki menjadi pengganti gubernur demisioner Nova Iriansyah. Marzuki sendiri akan menjabat PJ Gubernur hingga 2,5 tahun ke depan. Dalam sebuah wawancara khusus dengan wartawan Serambi, Mas Rizal bin Zairi, wartawan Kompas Zulkarnain Masri, dan fotografer Serambi Hendri di salah satu hotel di Banda Aceh, Sofyan berharap Aceh di bawah kendali PJ Gubernur Marzuki bisa lebih maju dan sejahtera. Berikut petikan wawancara khusus dengan Sofyan Daud. Yang satu, yang kedua, kami lihat kemarin abang di pelantikan nggak ada nih. Tiba-tiba waktu setelah selesai semua, sudah satu mobil dengan Pak Ahmad Marzuki. Ini bagaimana ceritanya ini? Ya sebenarnya gini, saya ini kenal beliau sejak beliau Pangdam. Saya pernah diskusi beberapa hal, bukan antara PJ waktu beliau Pangdam. Jadi yuk bang, kita pernah dulu buat rusuh lah, ada perang dulu antara TNI dulu dengan GAM gitu lah. Jadi dikatakan garis besar banyaklah korban masyarakat. Apa salahnya kita yuk sekarang sama-sama kita membangun kembali. Yuk kita buat masyarakat Aceh harus sejahtera bangun. Itu waktu Pangdam. Maka saya sering, kalau itu prinsipnya kenapa nggak senang ada orang luar mengajak membangun Aceh. Itu kan saya bangga. Saya daripada orang Aceh. Apa mungkin saya tolak? Jangan. Kalau apa bantu Aceh bagus, jangan. Kan nggak mungkin. Saya berterima kasih waktu itu. Dan bagus ada waktu itu. Jadi tiba-tiba dalam perjalanan itu lama-lama beliau pindah akhirnya pada terakhir ada isu beliau ada musuh, salah satu muncul bisikan yang belum besar akan mungkin beliau jadi PJ. Saya coba dekatin mereka, saya coba kalau memang itu ditugaskan ke Aceh, ya saya masyarakat kita harus menerima, ditolong harus dibangun Aceh. Saya nggak ada kapasitas di situ, saya nggak mampu di situ, saya paling tidak bisa mendukung selaku masyarakat. Jadi menurut saya itu nggak ada salahnya, karena ini dengan undang-undang siapapun bisa PJ, karena Aceh Islam, ya orang Islam PJ-nya itu yang kita yang utamakan mungkin dari kultur kami, dia orang Aceh harus orang Islam kan, yang harus PJ. Tapi beliau kan Islam juga. Orang Palembang, orang Sumatera, Palembang dengan Aceh kulturnya hampir sama gitu, mungkin beda dikit, keras lembut gitu, cocok dengan Aceh. Nama pun cocok lah. Nama beliau kan Marzuki bin Bakhtiar kan. Saya kira tuh ya. Dan yang kedua kalau kita lihat beliau pun karirnya kan masih panjang pensiunnya. Ini yang saya terkejut nih, kenapa beliau mau pensiun dini untuk bantu Aceh. Habis PJ, sebenarnya beliau masih jenderal, tapi mau pensiun itu kan niat baiknya ada di situ ya kan. Tapi mendukung, karena saya lihat karena kemarin waktu pelantikan saya nggak sempat datang, karena saya kan lihat di situ ramai-ramai ya, saya coba saya itu ketemu ya. Saya menerima, kenapa saya di mobil itu? Itulah saya welcome, menerima orang luar masuk Aceh membantu Aceh. Saya menunjukkan. Mungkin kalau yang lain juga ke depan, kalau ada peluang saya mau seperti itu. Tapi ke depan, bisa nggak saya menunjukkan? Berarti saya selalu dulu salah satu orang yang melawan NKRI, tiba-tiba 15-17 tahun jadi perdamaian. Saya mau menyatakan kepada dunia dan masyarakat, kami ini GAM nih betul-betul komit dengan perdamaian. Mantan jenderal TNI jadi PJ Gubernur, saya menerima. Ini saya menunjukkan. Jangan bilang Aceh ini gak kompak, Aceh ini tolak, ini Aceh belum damai, Aceh gak terima perdamaian, Aceh ada hal lain. Ini saya menunjukkan Aceh tenang dan Aceh damai. Dan alhamdulillah pelantikan PJ Gubernur Aceh
Itu pertama kali yang terjadi di Indonesia. Penunjukan dilantikkan di DPR. Mungkin bisa dapat contoh provinsi yang lain. Jadi Aceh ini aman, Aceh damai. Maka disitulah tujuan. Dengan itu mungkin kehendak Allah ya, pada PJ bisa mengundang pada inspektor investasi masuk ke Aceh. Aceh menunjukkan udah damai, udah aman. Itu mungkin nggak disengaja. Itu tiba-tiba saya diajak beliau, yuk bang, pulang sama saya. Mungkin gini, karena beliau perlu Pangdam. Pernah saya komunikasi duduk, pernah saya pergi berdua di mobil ke Pangdam. Pernah kami duduk sekali jumpa di Solong, sudah kali duduk ngobrol sama rokok di Solo. Mungkin dianggap kemarin beliau ini, saya ini kan belum PJ, belum masih yang dulu. Jadi jangan anggap kemarin saya Sofyan Daud menaik mobil dengan PJ Gubernur. Tapi udah sering kami naik mobil berdua. Ada beberapa kali. Udah menjadi sahabat lah gitu ya. Udah jadi sahabat lah di jalan itu. Udah berapa kali. Jadi begitu beliau masuk ke ranah PJ Gubernur, saya tidak campur urusan. Maka saya bilang, Bapak PJ tolong jaga Aceh, tolong bangun Aceh. Bahkan kami juga punya kapasitas banyak sekali ekonomi yang belum terrealisir, belum sejahtera. Tolong diperhatikan, tolong disantuni gimana caranya. Pasti besar sekali itu. Kenapa? Selalu kena besar tirakan kepada kombatan GAM. Dengan cara mereka ada dana khusus, ada dipikir oleh pemerintah sebelumnya. Berapa pahitnya perjuangan mereka dulu di hutan sampai perdamaian. Dana usul Aceh ada, tapi dinikmati tidak oleh mereka. Ya, yang dinikmati oleh penguasa segelintir orang. Ada nggak SKPA di dinas dilihat ekonomi GAM? Oh kamu dulu, saya ini punya kuasa, saya mengurus dana usul. Udah, apa yang saya lakukan untuk kalian? Enggak ada satupun yang seperti itu. Maka sebesarlah sama Pak Budi, tolong Bapak diperhatikan, bukan khusus, tapi diperhatikan sedikit kepada ini supaya lebih dapat menghasilkan dia perdamaian apa yang dilakukan. Oke, artinya dalam arti penunjukan ini kita memiliki sumber daya alam yang melimpah gitu, lahan yang masih luas gitu, tetapi investor kita seperti sekarang tidak ada gitu, nihil gitu. Di mana persoalannya? Kita melihat ini yang adalah satu pertama. Dulu kita dengan Kalimantan batubara, yang kekayaan apa raja batubara, orang Kalimantan sendiri yang kaya. Tapi di Aceh punya batubara, ada nggak orang Aceh yang hebat di batubara kaya? Tidak ada. Selalu di Aceh mempunyai tenaga kerja yang dibutuhkan. Orang Aceh selalu pakai topi kuning sebagai buruh. Yang pakai topi putih itu orang luar. Yang punya lahan orang luar. Apa potensi dari nanti orang lain? Ini pengalaman kita berapa puluh tahun lalu. ExxonMobil, Arun LNG. Di 10 meter di pagar Arun itu, masyarakat Aceh miskin dan lapar. Yang menikmati siapa? Padahal itu berapa triliunan per tahun hasil bumi migas yang ada di Aceh zaman dulu. Apa ke depan terjebak ke situ kita lagi? Dengan tambang punya yang luar, dengan batubara punya orang luar. Berapa kita banyak produksi hari ini, termasuk tambang-tambang emas ilegal. Saya salah satu contoh, saya masyarakat, saya hidup di kawasan kampung saya ada lahan tambang emas. Kalau pemerintah nggak diproses tambang emas, saya ambil secara normal, saya ambil secara tidak normal. Legal, karena ada. Kenapa saya ambil uang legal ada, kondisi cuma itu ada. Tapi kalau dibenahi bersama ini, pemerintah daerah ini akan dibangun tambang itu dengan normal, dengan sesuai aturan regulasi, dengan yang ada. Masyarakat punya keuntungan, bekerja, hasilnya ada hasil dia. Ini nggak dilakukan. Barang ada. Berapa banyak nelayan? Potensi ikan kita Aceh berapa banyak? Malaysia, Thailand udah habis ikan laut. Gak ada lagi. Tapi kita Aceh masih mewah kan, tapi nggak digunakan secara normal. Nah ini kan, ini yang harus dibangun. Kita harapkan kepada PJ Pak Ahmad Mazki, ini harus dilihat Aceh.
Jangan seolah-olah kita pandang dana otsus. Kalau bicarakan dana otsus, siapa yang di pemerintah, dana otsus, itu gila namanya. Tapi harus kita lakukan, bukan hanya dana otsus, banyak uang yang lain. Potensi Aceh, community, semua ada. Semua berita kopi, banyak ada cecopla, ada nilam, pala, dan sebagainya yang lain, termasuk Pinang. Ada nggak tuki Pinang yang kayak ada Aceh, tuki pala? Nggak ada. Cuma kalau kita kepala selatan, pala cuma manisan. Gubernur melini hari pertama di beliau, tolonglah rangkul semua sesuai aturan, ajaklah di silaturahmi, mungkin berilah ajak para tokoh-tokoh ulama, harus ambil pimpinan Aceh, ajak bersahabat terus dengan DPR dan dengan rektor itu semua tokoh-tokoh dahulu kuat lah dituju masyarakat. Yuklah kita rapi disupport, dukungan, bersatulah, jangan kita buat isu-isu yang enggak lagi lah, udahlah, coba Aceh ini coba kita buka konsep seperti ini, yuk sama, mudah-mudahan adalah hasilnya yang baik ya, udah cukup lah kalau kita bicarakan yang aneh-aneh, nggak akan guna juga, ini udah terjadi, yuk bersama. Dan jangan pikir nanti saya nggak ada kepentingan di sini, ya nggak ada kepentingan. Salahnya Pak Basuki bilang bang, apa pindah dari Aceh, lebih senang kan? Jangan saya di sini lagi kan? Jangan dipikir saya di sini tidak ada kepentingan, enggak. Tapi kalau memang beliau mungkin perlu bantuan saya, ya saya bantu. Kalau nggak perlu ya nggak apa, karena saya nggak bisa, bukan pejabat, saya bukan pegawai, nggak apa-apa. Itu di situ aja. Nggak ada harusnya ke depan beliau harus buat, nggak ada. Kalau kita pisahkan kawan dengan pejabat, kita pisahkan, jangan samakan. Jangan manfaatkan kawan di pejabat. Oh saya kenal dia, saya harus ketemu, jangan seperti itu. Jangan mengganggu urusan pemerintah. Itulah. Terima kasih atas pertemuan ini. Menyeramkan gitu ya Aceh, sehingga enggannya investor untuk masuk gitu. Ya bisa jadi kesulitan di situ. Kita sebenarnya pemerintah, mungkin kita harapkan PJ ini, tolonglah, undanglah investasi ke Aceh, berilah kesempatan, berjoinlah dengan lokal, bergabung dengan lokal. Jadi perusahaan luar dan lokalnya hidupkan usaha-usaha Aceh, UKM, hidupkan semua. Setelah itu kita sama-sama mengharapkan ke situ. Ada hal menarik Pak, ketika nama PJ Ahmad Marzuki diumumkan, ada pergolakan-pergolakan yang terjadi di Aceh, bahkan ada demo. Jadi kalau politik, kita masuk ranah politik apa dulu? Ini yang kita demo apa? Ini aturan jelas, undang-undang jelas. Jadi yang kita demo apa? Demo itu harus lihat perkembangannya, harus didemo. Saya dulu kan pendemo juga. Bahkan demo saya dulu berasal kan, kekerasan demonya. Jadi demo ada momennya dulu. Yang kita demo itu apa? Mungkin ya bagus juga demo itu memberi tantangan kepada PJ. Memberi tantangan, dia harus buat yang terbaik. Itu satu masuk ke situ. Saya juga ada satu sisi bagus demo itu. Ya kan, kalau ini tantangan, tapi demo sebagai bersuara, jangan rahasia, jangan ada kekerasan apa. Ini selesailah demo semuanya komplit, selesailah hal itu. Sekarang kita yuk gabung bersama. Mungkin PJ kita sarankan lewat media ini, ya beliau harus mengajaklah semua tokoh-tokoh di Aceh, stakeholder semuanya, kerjasamalah, ulama-ulama. Yuklah, kita mengharapkan dari media ini bisa beliau mendengar, ya tolonglah bekerja sama yang baik gitu. Oke, ada satu persoalan mungkin agak lebih tinggi ya, masalah korupsi. Mungkin ini menjadi PR PJ juga untuk bagaimana agar penggunaan anggaran ini tidak sampai yang kaya itu hanya birokrasi gitu. Saya tidak berani mengatakan bukti gak ada siapa yang korupsi, dari mana korupsi. Saya bicara global. Oke.
Sekarang PAD-nya Aceh berapa? Satu. Yang kedua, investasi investor ada di Aceh enggak? Kenapa dia jadi pejabat kaya? Itu saya nggak tahu. Yang kedua, dana otsus sekian puluhan triliun, kemana uang itu? Apa yang ada dibangun? Ini kan saya nggak ngerti di mana ada korupsi, di mana nggak, kan kita nggak bidang itu kan. Tapi secara global, kenapa yang tempat lain bisa membangun? Bengkulu berapa anggarannya? Lampung, kenapa mereka bisa hidup akan hebat dengan anggaran 4 sekian? Kita bicarakan belasan triliun anggaran hampir tiap tahun. Tapi kan nggak ada. Ini saya nggak tahu di mana selainnya. Oke. Baik. Ada hal yang lain Bang yang mengenai masalah PJ juga kan. Ini kan Abang selaku penghubung. Si A yang salah dia katakan secara global 17 tahun kalau menurut saya. Apakah kita nggak memiliki master plan yang jelas? Iya, itu yang terjadi. Oke. Nanti 2,5 tahun PJ akan menjabat. Apa fokus utama yang akan dilakukan sesegera mungkin oleh Pak Ahmad? Ya mungkin itu saya kan belum tahu apa yang, karena saya kan tidak menyampur ke kondisi itu, dan sebagai kita tahu gerakan mungkin yang pertama komunikasi yang paling penting, kekompakan dulu, kebersamaan dulu, dan harus memihak kepada masyarakat. Saya harapkan pada PJ dan Pak DPR pun Dewan harus memihak kepada masyarakat. Apa harus dilihat masyarakat di Aceh sampai ke pedalaman, mana titiknya kemiskinan, apa harus dibuat kemiskinan. Kita coba lihat sampai hari ini bicara ini sedih nih. Kita orang Islam bicarakan ada duafa, rumah duafa. Jadi hampir tiap tahun bicarakan duafa. Jangan kita seperti itu. Coba kita jangan ada lagi itu yang duafa. Jadi kita harus bahas demikian, duafa itu harus orang kaya, harus orang penaksiraan. Duafa masuk ke ranah itu. Yuk kita angkat beliau-beliau ini. Sayang masyarakat itu. Kita lihat sekarang dan otsus sekian banyak, apa yang dinikmati oleh masyarakat? Malaysia kehidupan di perkampungan di desa itu kan dinikmati dengan otsus. Beliau-beliau itu pertanian dapat hasil 50.000 setiap hari, pergi ke laut dapat uang 30.000. Itu dana otsus bukan? Bukan. Mungkin hari ini coba alih ke situ. Jangan menganggap ini kita dana otsus ada kerjakan proyek itu kan rakyat kan sengsara. Coba kita buka komunikasi dengan di luar Aceh supaya investasi investor masuk ke Aceh, membangun semua. Banyak potensi di Aceh, coba digunakan. Apa yang kita manfaatkan Bandara Iskandar Muda yang untuk daerah? Apa yang kita manfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada Aceh untuk masyarakat? Tidak ada sampai hari ini. Biar tahu, saya mencoba, saya tes kemarin. Tes, buka komunikasi antara Aceh dan luar. Kami menggunakan salah satu pelabuhan di Aceh. Tapi lebih murah kita kirim ke Belawan, daripada pelabuhan yang di Aceh. Lebih mahal. Kenapa? Ini kan samanya salah. Kawasan Kek, ekonomi Arun, yang di sungai. Kita belum apa-apa. Bahkan hari ini, tiket pesawat termahal di Indonesia ada di Aceh. Berapa harga batik? Berapa harga Garuda tiket? Ada dipikir oleh pemerintahan seperti itu. Jadi yang harus naik pesawat kan pilih orang. Kenapa mahal? Dibandingkan antara provinsi yang lain, Jakarta, kalau Jakarta pergi ke Bali berapa tiketnya, pergi ke Makassar berapa tiketnya. Tapi kalau pergi ke Aceh sampai pernah 6 juta, pernah 8 juta, pernah 5 juta. Hari ini rata 2 juta lebih harga tiket. Kenapa pesawat nggak terbang? Saya nggak tahu di situ di mana kelemahannya. Mungkin bisa dimahami sendiri masing-masing.